Ceritakan Pak, pendek aja kenapa mundur? Nggak sampai setahun, 3,5 bulan. 3,5 bulan, 3,5 bulan ya? Saya berada di posisi yang harus mengantar itu ke arbitrase internasional. Saya nggak mau. Dilewati sekali ya Pak ya? Saya nggak mau. Kenapa? Karena saya tahu betul pasti kalah dan kita pasti dipermalukan. Saya nggak mau menyaksikan negeri saya dikalahkan dan dipermalukan. Sebelum kita mulai, saya ada rapid test. Ya, para netizen dan viewers, ini tamu saya luar biasa. Jadi, oke lah, kita lagi banyak ngomong tentang masalah kedaulatan, masalah NKRI. Saya pikir ini penting. Jadi, channel ini salah satunya adalah akan mengungkap yang hal seperti itu. Tamu saya kali ini, saya sulit mendeskripsikannya. Ya, bintang 4, sangat nguasain bidangnya. Pilot, jago nyanyi, nulisnya tuh nggak ada matinya. Keren. Pernah jadi CEO sebuah perusahaan multinasional besar sekali. Ini Marskal Purnawirawan Cepi Hakim. Oh, lengkap itu ya. Wah, biasa. Biasa, Bay. Orang biasa. Orang biasa. Orang biasa. Saya mengundang beliau, ini luar biasa ya. Beliau tuh rajin sekali. Apa berhubungan, mengirim, apa yang beliau lakukan. Buku udah tulis berapa? 30 berapa? 30. Gila. Usia udah 70-an lah. Udah lah, nggak usah bahas usia. Karena casing beliau itu jauh lebih muda. Kita jadi nggak ngomong tentang numbers lah ya. Semangat. 73 tahun ini. 73 tahun ini. Tapi masih sharp. Olahraga apa sih, Kak Cepi? Saya belajar yoga. Yoga? Belajar yoga. Sama berenang. Berenang? Udah, tiap hari rutin ya? Tiap hari. Kalau yoga tiap hari. Berenang juga? Berenang 2 hari sekali lah. Dulu pernah berenang di Sungai Musi juga? Bukan berenang, kecemplung. Ini Wong Tojo Ulu. Pak Cepi, Ya. saya tahu Bapak banyak menulis, banyak berbicara masalah kedaulatan Dirgantara Indonesia. Kita ngomong tadi Pak, bagaimana masalah kedaulatan? Seberapa berdaulat NKRI ini atas Dirgantara yang ada di atas kita? Air and Space ya? Ya. Jadi kalau kita berbicara sebuah negara, Ya. maka kita berbicara tentang sovereignty, tentang kedaulatan negara. Kedaulatan. Ya. Jadi negara yang berdaulat itu dia harus mempunyai kedaulatan yang paripurna. Dia berdaulat di daratan, dia berdaulat di perairan, dan dia berdaulat di udara. Di udara. Ada negara-negara yang nggak punya perairan, daratan aja, landlock country itu ada. Ya, banyak ya. Nah, tapi tetap dia ada wilayah udaranya pasti. Nah, jadi negara harus memiliki kedaulatan yang lengkap, termasuk di udara. Kalau kita berbicara di udara, maka Indonesia sampai sekarang, sampai detik ini, dia belum lengkap di udara. Karena jadi tidak total, jadi udara Indonesia tidak total dikuasai oleh Indonesia. Iya. Dan kelemahan yang paling mendasar sebenarnya, kelemahan yang paling mendasar adalah kita tidak mencantumkan di undang-undang dasar kita, di konstitusi kita, bahwa wilayah udara kita itu adalah wilayah udara di atas teritori negara ini adalah wilayah kedaulatan kita. Kita tidak mencantumkan itu. Oh iya? Jadi tidak ada. Selalu dibilang bumi, air, dan kekayaan dalamnya. Tidak dicantumkan itu. Mungkin waktu itu belum konsideran sebuah udara itu potensi juga belum masuk ya, bisa, Pak Cepi? Apapun alasannya itu bisa, banyak alasannya, ya, banyak alasannya. Tetapi sudah 3 atau 4 kali di amandemen, tetap tidak masuk. Dan sudah ada pokja untuk itu, yang dipimpin oleh antara lain Profesor Saifullah, dan tidak berhasil. Ya. Intinya sederhana juga, intinya bahwa kita sendiri yang belum menyadari pentingnya wilayah udara di atas teritori kita itu adalah sebagai wilayah kedaulatan. Ya. Jadi kalau kita ulas lagi, negara itu harusnya berdaulat secara penuh, darat, laut, udara. Kita udaranya belum penuh,
Dan kita juga belum melihat ini sebagai sesuatu yang penting. Penting. Kenapa? Karena tidak dicantumkan di Undang-Undang Dasar kita. Wow. Tidak dicantumkan di konstitusi kita. Iya juga ya. Sehingga semua peraturan kan selalu mengacu kepada Undang-Undang konstitusi. Dasar. Ya, konstitusi. Selalu berangkat dari konstitusi kan. Nah, bagaimana di konstitusi Anda nggak mengklaim itu sebagai wilayah udara kedaulatan? Jadi gampang gitu, gampang dipatahkan. Ya. Selesai jadi ya. Itulah yang harus kita perjuangkan sebenarnya. Nah, oke, sekarang orang bilang ngapain diperjuangkan kan ya? Karena orang juga nggak menyadari itu, pentingnya itu. Arti pentingnya? Arti penting dari wilayah udara itu. Wilayah udara adalah wilayah masa depan umat manusia. Ya. Air and space are our future. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang daratan, itu udah selesai. Ya, semua orang udah tahu daratan itu sampai di mana batasnya. Batas-batasnya jelas. Jelas Aturannya jelas. Jelas. Perairan begitu juga. Tapi begitu kita bicara tentang udara, begitu kita bicara tentang air and space, begitu kita bicara soal dirgantara, sampai detik ini tidak ada seorang pun yang bisa menerangkan sampai di mana batasnya. Orang tuh maksudnya orang Indonesia atau dunia enggak? Dunia, di dunia ini. Dunia sekalipun? Semua orang, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Sampai di mana batasnya, nggak ada yang tahu. Terutama ke atas? Terutama ke atas. Ke atas, ke bawah, ke kiri, kanan, mana. Nggak ada. Kita nggak tahu. Bukan ngikut batas bawahnya, Pak? Ya, jadi kalau ini bumi, ya, ini kan bumi itu berada di satu galaksi. Betul. Nah, bumi itu salah di galaksi itu banyak benda langit yang tidak bisa dihitung jumlahnya. Padahal galaksi ini juga terdiri dari sekian banyak galaksi juga yang nggak bisa. Ternyata, ya. Misteri, masih kita nggak tahu. Jadi kita nggak usah lihat ke atas ke bawah. Bumi ini dikelilingi dengan sesuatu yang definisinya itu air and space sebetulnya. Nah, kalau kita membandingkan darat, laut, dan udara atau dirgantara, maka udara ini new kid on the block. Itu barang baru. Nah, barang baru kita harus maklumi. Anak baru di kelas kan selalu jadi perhatian. Tetapi kita tidak tahu dia kan baru. Sama. Lebih baru lagi kalau kita melihat kepada bagaimana kemajuan teknologi yang dicapai oleh umat manusia. Jadi kalau kita berbicara tentang teknologi darat, laut, dan udara, maka teknologi udara itu barang baru. Tertinggal lah ya? Bukan tertinggal, dia baru. Barang baru? Dia baru. Oke. Beda kalau baru sama tertinggal, dia baru. Kita cari contohnya, case study-nya lah. Kita lihat apa yang kita bisa lihat supaya mudah mencernanya. Sistem transportasi. Alat angkut lah. Alat angkut darat, alat angkut laut, alat angkut udara. Ya. Transportasi lah. Transportasi darat, transportasi laut, udara. Kalau kita bicara tentang transportasi darat sama laut, itu kan udah ratusan dan ribuan tahun. Tetapi kalau kita bicara tentang transportasi udara, dia baru mulai pada tanggal 17 Desember tahun 1903. Pada saat Wright Brothers, ya. Orville dan Wright Brothers. Wilbur dan Orville Wright. Nah, dia menerbangkan pertama kali 1903. Kitty Hawk. 1903 itu baru 116 tahun, baru 117 tahun umurnya. Ya. Dibandingkan sama yang ratusan dan ribuan tahun. Iya. Tetapi ingat, ada bedanya. Kemajuan teknologi di transportasi udara itu jauh lebih cepat dibandingkan transportasi darat. Walaupun belakangan. Nah, umurnya masih muda, tetapi akselerasi teknologinya that's high speed. Cepat sekali. Bagaimana cepat sekali? 1903 dia baru bisa terbang berapa meter? Beberapa meter aja. 11 meter atau 17 meter ya? Dan beberapa detik. 1903. Hanya membutuhkan 66 tahun pada tahun 69, orang sampai di bulan. Hanya memerlukan 65 tahun pada tahun 68, orang udah bikin pesawat yang kecepatannya 3 kali dari kecepatan suara. Supersonik. Jadi bagaimana ya? Muda, baru, tetapi akselerasinya luar biasa. Nah, kita tinggalkan dulu itu. Dan kalau kita melihat lebih dramatis lagi, kalau manusia ini sudah kehabisan lahan di daratan dan di lautan, orang cuma punya satu, only one choice. Jadi kalau ada nanti manusia tinggal di bulan, di planet, di satelit. Saya tahun lalu diajak ke Leiden, ya,
Belanda? Di Belanda, di University of Leiden, di sana ada Institute of Air and Space Technology. Di situ. Saya diundang oleh Profesor Suwancana menghadiri kongres pakar-pakar hukum ruang angkasa, bukan hukum udara, hukum luar angkasa. Outer space. Ya. Dan mereka sudah membicarakan coupling, ya, coupling untuk bagaimana nanti membagi kalau perkembangan industri mineral dan lain-lain yang bisa diolah sebagai antisipasi, itu udah mulai dibicarakan di situ. Saya bilang sama profesor, ini kalau diadakan Jakarta diketawain orang. Ngomong apa? Itu adalah bagaimana orang melihat the future. The future of outer space. Jadi bisa dibayangkan, orang udah bicara begitu, kita masih ribut aja di sini, yang nggak keruan-keruan, hal-hal yang nggak keruan. Bukan hanya nggak keruan, dan kita juga nggak menyadari bahwa nggak begitu penting lah air and space itu. Ya, karena sampai sekarang kita juga belum utuh berdaulat di wilayah udara kedaulatan NKRI. Jadi itu sebagai intronya. Pak Cepi, ini saya ini aja. Jadi Indonesia itu tidak 100% menguasai udara di atasnya, ya? Betul ya? Dirgantara kita nyebutnya. Iya. Emang berapa persen kita kuasai, Pak? Saya nggak begitu tertarik berbicara persentase, ya, karena makanya saya nanya, siapa tahu Bapak mau jawab. Ya, kita berbicara tentang dignity. Sebab kalau kita bicara sekian persen, terus itu juga hasilnya cuma sekian rupiah nanti orangnya. Kita masuk ke pembicaraan yang sangat eceran, ya. Saya nggak mau bicara itu, saya mau bicara tentang dignity. Kita bicara tentang martabat. Martabat bangsa. Mesti kita kuasain penuh dong. Pernah nggak dengar? Jangan boleh sejengkal tanah pun. Ingat jargon-jargon. Iya. Nah itu jargon. Tapi nggak ada sejengkal udara pun ya? Wah, nggak bisa dijengkal. Nggak bisa dijengkal. Nah, kenapa juga saya nggak tertarik sama presentasi? Saya lebih tertarik kepada wilayahnya. Wilayahnya itu mempunyai nilai strategis. Wilayah itu di Selat Malaka. Selat Malaka itu adalah persimpangan dagang terbesar ketiga di dunia. Di dunia, ya. Jadi nilai strategis besar. Yang kedua, dia juga pada posisi yang sangat strategis karena berbatasan dengan banyak negara. Betul. Nah, Singapura, Malaysia, dengan posisi yang seperti itu, maka nilai-nilai strategik dalam konteks national security, dia berada di level yang high value. Kenapa? Karena peperangan itu timbul lebih banyak penyebab perang sepanjang sejarah umat manusia adalah sengketa perbatasan, border dispute. Itu sebabnya kalau kita bicara tentang pertahanan keamanan negara, kalau kita berbicara tentang national security, orang menganalogikan negara itu dengan rumah. Bagaimana supaya rumah ini aman? Orang membangun pagar. Supaya maling nggak masuk. Samping membangun pagar juga ada penjara. Mengorganisir siskamling. Keamanannya. Keamanan. Negara begitu juga. Negara pasti dia membangun pagar. Tapi kan nggak mungkin membangun pagar di udara. Di seluruh perbatasan tuh nggak mungkin. Di samping mubazir, juga di samping mubazir juga nggak ada gunanya kan. Terus bagaimana dong? Dipilih critical border, dipilih perbatasan-perbatasan yang kritis lah yang dibangun pagar. Itu sebabnya kita mengenal tembok Cina. Tembok Cina is a critical border. Pagarnya negara Cina karena ancaman yang banyak, yang sangat kritis itu, di situ dibangunlah tembok Cina yang panjang. Tembok Cina nggak dibangun seluruh kota Cina, enggak. Dia bangun di bagian-bagian yang kritis. Pernah dengar tembok Berlin? Itu juga tentang itu. Dia tidak seluruh Berlin, dia tembok yang kritikal aja. Pada tahun 69 Ronald Reagan membangun namanya Strategic Defense Initiative. Itu adalah pagar imajiner untuk membendung ICBM, Intercontinental Ballistic Missile, dari timur ke barat. Jadi dipasang pagar imajiner. Base-nya di satellite. Di mana? Enggak semuanya, enggak. Di critical bordernya dipilih. Yang paling up to date adalah Donald Trump bangun pagar di Meksiko. Kenapa? Mencegah imigran. That's critical border. Nah, jadi prinsipnya critical border itu harus dipasang pagar dan harus diawasi. Harus ada surveillance di sana. Wilayah udara kedaulatan yang tidak berada dalam otoritas penerbangan kita, itu berada di critical border.
Bagaimana kita bisa melepaskan itu? Kalau boleh spesifik, di bagian mana dari Indonesia yang tidak dikuasai oleh Indonesia? Di atas perairan Kepulauan Riau. Udara di atas Kepulauan Riau. Itu dikuasai mana? Singapura? Singapura. 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 Negara, kita selalu ngomong negara sekecil itu. Mestinya kita bantu dia, kenapa jadi dia yang bantu kita kan? Iya. Kenapa bisa terjadi, Pak? Ada perjanjian kah yang pernah ditandatangani yang itu mulai pada tahun 46. Mm-hmm. Ya, pada tahun 46 International Civil Aviation Organization memandang perlu untuk menunjuk otoritas penerbangan yang mengatur di perairan Selat Malaka karena traffic sudah mulai berkembang sehingga harus ada yang tanggung jawab. Okay. Jadi diberikanlah pada waktu itu ke Singapura. Singapura belum ada, jadi pemerintah kolonial Inggris di Singapura tahun 46 itu. Itu sejarahnya sebenarnya. Sejarahnya. Nah, kemudian hal itu didramatisir, itu nggak boleh diganggu gugat kecuali setiap 10 tahun ada Regional Air Navigation Meeting katanya. Pokoknya banyaklah hambatan-hambatan untuk itu bisa dijadi kita. Dan itu terlalu rumit juga karena ada hukum laut, ada hukum udara di sana, ada UNCLOS 82 yang baru international recognize tentang negara kepulauan dan sebagainya. Banyaklah itu, tapi itu bumbu-bumbu semua. Realitanya sekarang itu adalah wilayah udara kedaulatan kita dan kita tidak berdaulat di situ. Itu aja sebetulnya. Di atas Batam itu bukan wilayah kita tuh ya? Bukan. Sejarah udara. Saya sendiri baru tahu pada tahun 73 waktu saya terbang dari Tanjung Pinang dari Tanjung Pinang mau Pekanbaru. Oke. Ternyata harus izin ke Singapura. Untuk lewat? Saya bingung juga, lu kenapa begini ya? Dan saya tanya sama teman-teman, semua mereka nggak bermasalahkan tuh, biasa aja katanya dia bilang. Udah dari dulu? Nah udah dari dulu, dari sononya biasa kan cuma izin aja, nggak ada hubungannya sama kedaulatan lah gitu. Padahal saya nggak bisa terima itu. Karena apa? Itu kan daerah operasi kita, itu kan daerah perbatasan kita, itu kan daerah critical border, itu kan daerah tempat kita harusnya membangun pagar. Itu harusnya tempat kita berpatroli. Bagaimana kita mau berpatroli kalau kita menghidupkan mesin aja harus minta izin sama negara lain. Gimana? Nah itu contoh. Pak Jemi kan pernah menjadi KSAU kan? Tidak ada upaya-upaya untuk misalnya meratifikasi atau apa Pak Jemi? Ya, national policy itu tidak berada di kepala staf. Yang bisa semaksimal yang saya kerjakan adalah pada tahun 2003 saya hentikan kerjasama defense agreement dengan Singapura pada waktu itu. Karena saya nggak nyaman dengan itu. Sebagai bentuk protes? Ya, bukan sebagai bentuk protes. Sebagai bentuk masukan kepada pemerintah kita. Itu adalah hal yang penting yang harus kita selesaikan dulu. Itu aja sebetulnya. Jadi, maksimum yang bisa saya kerjakan itu aja. Saya nggak punya otoritas untuk memutuskan. Jadi cuma mengusulkan melalui Panglima TNI. Sampai sekarang nggak bisa ya, tetap ya? Sampai sekarang itu belum diperbanyak lagi. Ada usaha-usaha memperbanyak lagi, saya nggak tahu perkembangan terakhir. Selain wilayah itu ada lagi ya? Wilayah Indonesia di mana ternyata wewenangnya ada di negara lain? Ya. Ada lagi? Oh enggak, itu aja. Itu aja? Itu aja. Dan ini memang tidak sesederhana itu. Karena banyak juga teori-teori yang orang bisa ngeles di situ. Misalnya begini, dia bilang, itu kan urusan international aviation safety. Bagi saya itu bukan international aviation safety itu di bawah kedaulatan. Kenapa? Karena ada konvensi Chicago tahun 44 yang mengatakan kedaulatan negara di udara adalah komplit dan eksklusif. Jadi itu patokan semua negara. Jadi kita nggak komplit dan eksklusif kan sekarang. Jadi itu aja. Pertanyaan yang sederhana. Tapi kalau dikembaliin lagi, itu kepada kita sebetulnya. Kita mau apa enggak, itu aja. Kalau kita mau, kita harus cantumkan dulu di konstitusi, dan kita harus bicara. Dan kalau kita mau, itu juga gampang sebetulnya. Gampang sekali. Karena ada studi kasus, ada kasus negara Kamboja dengan Thailand. Pada waktu Kamboja masih perang itu, wilayah udaranya yang menguasai itu Thailand. Tapi begitu dia udah nggak perang lagi, dia datang ke ICAO. Dan belum dicabut itu. Ada dia minta ini dia lola sendiri dan itu ternyata oleh ICAO itu urusan bilateral, silahkan selesaikan. Atur sendiri. Bilateral. Jadi cuma Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kamboja, Direktur Jenderal Udara Thailand duduk bareng, selesai 2 tahun selesai.
Kita udah diperintahkan presiden tahun 2015 sampai sekarang kita nggak tahu sampai kapan. Perkembangan nggak ngerti. Pak Cepi, sebelum saya pindah topik, apa arti penting udara dan yang di atasnya itu dan dirgantara kita nyebutnya semua ya, dikuasai oleh sebuah negara, dikuasai oleh negaranya? Oh banyak sekali. Yang pertama sih platformnya sederhana. It's our dignity. Dignity, masalah apa ya? Itu pertama. Masalah martabat bangsa, harga diri. Harga diri. Yang kedua, marwah ya. Marwah. Yang kedua, it's the critical border. The critical border. Kita harus paham situ. Tentara kita harus familiar berperang di situ karena salah satu kemungkinan perang itu di situ. Bagaimana kita bisa latihan kalau kita tidak berdaulat di situ? Nggak bisa. Jadi itu banyak hal-hal yang sangat mendasar di situ yang harus kita pertimbangkan. Yang ketiga, nantinya udara itulah yang akan menentukan kemakmuran sebuah bangsa. Jadi ada potensi ekonomi juga. Oh sangat. Bukan nantinya, sekarang pun ada. Jadi orang bilang begini, udahlah Pak Cepi jangan diurus itulah. Kita belum punya SDM yang cukup dan kita nggak punya uang. Itu alasannya. Selalu begitu. Selalu begitu. Saya bilang gini, kalau SDM tuh gampang sekali. Kita punya SDM. Kan itu cuma sebagian kecil dari negara kita yang luas dan kita memanage itu di luar dari kita sendiri yang memanage. Dan international flight banyak sekali di sini. Cengkareng orang rebutan udah nggak keruan-keruan gitu aja orang rebutan minta slot penerbangan ke Jakarta tuh ya. Apa artinya? Oh, kita punya kemampuan itu. Jadi SDM nonsen. Kalau dibilang kapital, kalau dibilang tentang dana karena peralatan mahal soalnya, itu juga gampang sekali. Bisa dicarikan. Bukan bisa dicari. Itu ada uangnya, itu ada traffic fee-nya, ada fee-nya. Iya. Jadi kalau ada fee-nya, itu kan investor rebutan kan. Gitu. Kita tinggal jadi bisa kerjasama dengan pihak ketiga lah. Gampang sekali, it's very easy things. Jadi kalau orang mengatakan tidak punya SDM dan belum punya uang, itu cuma refleksi dari rendah diri. Rendah diri. Kalau terkait SDM Pak Cepi, saya potong maaf. Bukankah orang-orang Indonesia, termasuk diaspora Indonesia yang ada di luar negeri itu, yang dulu dikirim oleh Pak Habibie, itu banyak sekali yang ahli-ahli bidang itu ya Pak? Terlalu jauh nggak usah itu. Orang kita jago-jago, di Cengkareng itu jago-jago kok. Cengkareng itu, joke-nya ini, teman saya yang terbang di Singapore Airlines, Captain pilot Singapore Airlines itu, diujinya kalau dia bisa take off landing di Cengkareng. Baru dia lulus jadi captain. Lulus itu, lulus. Air traffic controller kita yang orangnya terbatas, jago-jago. Jago. Analoginya gini, kalau di Singapura itu kalau udah mulai hujan gerimis atau hujan lebat, nggak berani dia? Bukan, tabrakan semua di mana. Selalu tabrak. Iya. Karena orang nyetir tuh dia standar semuanya. Sesuai aturan. Di Cengkareng nggak ya? Nah, di Indonesia kan jago-jago ya. Dipotong begini, potong begitu. Jago-jago nyetirnya kan. Jago mendekat, bedanya tipis. Nah, jadi kalau alasan SDM itu dari semua aspek nggak bisa diterima. Nonsen. Dan terakhir pada 2017 ICAO mengaudit Indonesia. Indonesia punya aviation safety level itu above global average. Oh iya? Itu ICAO. Jadi anggapan orang kita tuh nggak bagus itu salah ya? Salah besar. Kalau dibandingkan kita memang harus mengejar istimewanya Singapura ya, nggak relevan. Dia memang berusaha. Dia kan negara jasa, dia negara kan service, memberikan pelayanan yang the best. Iya. Kita nggak perlu dia the best ke sana. Kita referensinya international standard aja. Kita udah above average kok. Gitu? Nggak ada alasan masalah. Tuh dengerin tuh. Kecuali inferior. Kalau inferiority complex. Ternyata kita tuh hebat. Belum lagi yang betul yang saya bilang tadi. Di luar negeri kan, diaspora kita hebat-hebat ya. Hebat-hebat. Ada kerja di sini, kerja di Airbus, di Boeing. Di Indonesia pun hebat-hebat sebetulnya. Ternyata. Tinggal nunggu aja ada yang mengelola dengan baik, pasti baik. Hebat dan dekat. Beda tipis. Saya tuh sebenarnya mau ngomong tentang ini tidak kalah serius ya. Ini ya kita mau masukin atau sudah masuk new normal. Bagaimana dengan nasib industri penerbangan Indonesia? Tapi sebelum itu saya punya rapid test Pak Cepi. Milih pindang paten atau rendang Padang? Milih untuk apa ini? Yang lebih disukai? Saya nggak makan daging lagi. Dulu pernah makan daging kan? Dulu. Ya. Pindang paten atau rendang Padang? Rendang lah.
Rendang. Karena Pak Cepi ini. Bapaknya Palembang, Abdul Hakil. Dan ibunya adalah orang Awak. Zubaidar. Danau Singkarak. Danau Singkarak. Iya, jadi ini orang nggak banyak tahu, ya kan? Jadi di Palembang berapa lama? Aku nggak pernah tinggal di Sumatera. Nggak pernah tinggal? Oh. Lahir di Yogyakarta. Lahir di Jogja? Besar di Jakarta. Oh. Gimana tadi bapak dan ibu, apa istilahnya, ayah dan mama? Ayah dan mama. Jadi ketemunya di mana? Ayah saya itu orang Tujuh, lulusan HIS langsung ke Jawa. Orang Tujuh Palembang. Dia langsung ke tempat Jawa. saya mandi di sungai kan? Oke. Dia langsung ke Jawa. Karena dia pengen mau maju. Dia ikut orang pergerakan. Dia ikut mendirikan kantor berita Antara bersama Adam Malik ya? Bersama Adam Malik dan teman-temannya. Nah, itu tahun 37 berdirinya LKBN Antara. LKBN. Dan dia pada waktu itu ditangkap Belanda tahun 44, 45. Nah, ke Belanda mau dibuang ke Australia. Dikurung di Nusa Kambangan. Di Nusa Kambangan itu ketemu ibu saya. Ibu saya itu anak dari pegawai penjara Belanda di Nusa Kambangan. Nah, Jepang masuk, nggak jadi berangkat ke Australia. Nah, mereka kawin dan saya lahir di Yogyakarta waktu itu. Karena semua wartawan-wartawan pejuang itu kumpul di Yogyakarta tahun 45-46. Saya lahir di situ tahun 47. Saya lahir tuh hanya 44 tahun setelah Wright Brothers menerbangkan pesawatnya yang pertama. 17 Desember 1903, 17 Desember 47 saya lahir. Tapi kan Pak Cepi itu kan nggak pernah punya cita-cita untuk menjadi tentara sebenarnya ya? Ya nggak ada. Saya pengen jadi pilot sebetulnya. So jadi pilot aja? Jadi gini, ceritanya itu menarik. Ayah saya bilang, yuk anak-anak banyak, yuk saya nomor 2 ya. Berapa saudara? 6. Jadi yuk nanti selesai SMA, cari sendiri hidup. SMA di Jogja? SMA di Jakarta. Oh Jakarta udah, oke. Di Bulungan. Oh Bulungan? Nah, SMA 9. Karena adik-adik kamu banyak. Ayah saya udah pensiun dulu, dipensiun oleh PKI dulu. Tahun 65. Jadi dia bilang begitu, yuk oke. Gak usah kayak saya. SR aja langsung keluar ke rumah. Yuk SMA aja. Nah, jadi, tapi dari kecil karena saya pengen jadi pilot, saya kepengen jadi pilot Garuda waktu itu. Karena waktu kecil sering diajak ke Kemayoran pakai sepeda, nonton di Kemayoran, lihat Dakota. Pengen. Kamu jadi pilot? Dia pengen jadi pilot. Jadi daftar di Curug. Udah lulus. Tapi waktu itu Curug nggak punya uang, jadi suruh tunggu dulu, tunggu panggilan. Nah, selama tunggu panggilan, ada teman ngajak masuk Akabri Udara. Akabri Udara. Nggak mau, saya nggak mau jadi tentara. Ya, Bang. Nggak jadi pilot. Teman saya dia daftar juga Curug, sama-sama daftar Curug juga. Ini pilot juga nih, ada pilotnya nih. Bercabang kan antara pilot, tentara. Tentara saya nggak mau, tapi saya mau jadi pilot. Kalau nggak jadi pilot, mau jadi apa lagi kan? Harus keluar dari rumah nih, harus berdiri sendiri. Udah, temenin bayi dia. Itu temen dia daftar, karena nggak bayar ikut-ikutan aja. Ke mana? Waktu Magelang ya? Nggak, di sini. Dia daftar di Tanah Abang. Oh, daftarnya di Tanah Abang. Oke, terus pendidikannya nanti. Pendidikannya di Jogja sama Magelang. Ternyata dia nggak diterima, aku yang diterima. Nasib. Oke. Ya, itu nasib. Tapi setelah masuk, saya lebih tentara dari tentara ya. Akhirnya. Nah, teman-teman yang udah pensiun udah nggak mikir lagi, aku masih mikir. Sampai sekarang. Angkatan Udara. Ya, it's kind of quality of life. Bagaimana kita mengisi kehidupan aja. Ya. Masih ingat dengan nama Marskal pertama Darmaji kalau nggak salah ya? Yang mengirim Pak Cepi katanya bulan madu ke Papua ya? Pak Darmaji. Jadi itu lucu juga. Jadi saya baru kawin tahun 78. Baru kawin. Ada peraturan kalau kawin itu kita cuti 2 minggu. Oh, terus? Nah, jadi kita cuti lah ke Bogor waktu itu. Dekat. Tapi kita nggak tinggalin alamat kan. Oke. Belum 2 minggu, belum seminggu rasanya. Komandan skadron ini Pak Darmaji kehabisan pilot di skadron ini. Oh, kehabisan pilot. Nah, skuadron di Halim nih? Di Halim. Oke. Nah, dihubungilah saya. Kamu mau terbang nggak nih ke sini? Oh, siap. Kalau tugas saya akan laksanakan. Nggak boleh nolak. Nah, nggak boleh nolak. Kita mengerti lah itu kan kesulitan komandan skadron kalau operasinya nggak jalan hanya karena pilot kan
cemar ya. Ini cuma cuti begini kok enteng. Berangkat. Jadi pulang ke Jakarta, gini, kamu bawa aja istrinya, karena dia tahu kan aku baru kawin. Baru nikah, ya. Nggak mau, saya bilang, karena kalau saya bawa istri itu kan menyalahi aturan. Ya, aturan di surat perintah nggak ada. Kita tinggal di mes sana, nanti mesti jajan, mesti bagaimana, nggak keruan. Saya nggak mau ganggu. Nggak bisa. Saya bikin surat perintah kan, dibikinlah surat perintah. Ikutlah itu saya. Jadi kita kayak Onassis itu. Terbang bawa istri sendiri, pesawat sendiri. Pesawat apa tuh? Dakota? Dakota yang berapa seat? Dakota itu bisa 35, 40. Jadi tugas sekaligus bulan madu. Dibayarin. Di Ambon dan di Biak. Di Ambon dan di Biak. Oke, luar biasa. Oke, kita balik lagi. Ini topik yang saya mau tanya. Ini sekarang lagi new normal, di mana banyak sekali aturan orang berpenerbangan. What is the future of Indonesian aircraft atau airline industry? Apa masa depan? Ini menarik ya, menarik sekali sebenarnya. Jadi kalau orang bicara tentang industri penerbangan, itu sebetulnya hanya dua yang disoroti, maskapai penerbangan sama pabrik pesawat. Ya, dua ini. Yang lain itu ikutan semua, ya, bandara, hotel, air traffic control itu semua ikutan semua. Penjuru dua ini, maskapai penerbangan dan pabrik pesawat. Dua-dua ini udah dikaji sama orang yang jago-jago di Amerika, di Eropa, para ekspertis sudah mengkaji 2 bulan yang lalu. Hasilnya sama. Ya, hasilnya IATA, International Air Transport Association, menyimpulkan bahwa pada tahun 2023 kita baru bisa pulih. Itu maskapai 2023. Jadi 3 tahun. Baru bisa kembali normal. Baru normal. Baru kembali. Tetapi ada lembaga kajian di New York, ya, S&P rating financial. Standard & Poor. Standard and Poor ya. S&P. Dia financial rating itu ya. Dia mengkaji, dia bilang dia nggak setuju dengan IATA. Bukan nggak setuju, IATA tuh terlalu optimistik kalau 3 tahun. Jadi dia lebih panjang lagi? 5 tahun. Tapi dari beberapa kajian-kajian lembaga-lembaga jagoan, ekspertis profesional itu ada 3 sampai 5 tahun. Jadi kalau kita tanyakan gimana di Indonesia, ya tidak akan banyak berbeda 3-5 tahun. Itu satu hal ya. Tapi ada hal lain lagi. Indonesia kan unpredictable ya. Kita jarang, aturan-aturan kita tuh mapan kan jarang kan. Sebentar begini, sebentar begitu. Jadi kita nggak tahu. Jadi kalau ditanyakan kepada bagaimana Indonesia, kalau sebagai standar parameter yang kita hitung, maka kita mengacu pada mereka. Kenapa? Karena domestic National Air Transportation System Indonesia itu subsistem dari Global Air Transportation System. Iya pasti. Jadi dia merupakan bagian, dan itu udah dikaji, kita tinggal nunggu 3-5 tahun kita perlu waktu. Tapi apakah 3-5 tahun itu kita mungkin lebih panjang atau lebih maju? Who knows? Nanti sejarah yang bisa menjawab. Menentukan. Ya. Kenapa? Karena memang kita tidak jelas kan, pengaturan ini kan nggak jelas. Nggak jelas tuh begini. Indonesia itu sebuah negara yang berada pada posisi yang sangat strategis. Waktu SR, waktu SD, itu kita udah dipompa betul kan. Indonesia terletak antara 2 benua, 2 samudra. Ya. Apa artinya? Dia adalah tempat persimpangan jalan utara, selatan, timur, barat. It's a very strategic position. Di tengah-tengah, dia di tempat yang sangat strategis itu, dia juga merupakan negara kepulauan. Bung Karno mengatakan the most broken up nation in the world, yang terpecah-pecah. Selat-selat, pulau, very scattered. Dan tidak aja itu aja, dia juga the biggest archipelagic state, ya, spreading out along the equator line. Ya, jadi kita bisa bayangkan luar biasanya ya. Letaknya strategis di garis khatulistiwa terpencar begitu, dan satu lagi mountainous terrain. Ya, pada umumnya dia mountainous, dia daerah pegunungan. Dengan format yang seperti itu, lengkap jadi kan? Letak strategis, kepulauan, pegunungan, maka sistem perhubungan udara itu menjadi darah dan oksigennya negeri ini. Jadi nonsen, kita omong kosong kalau nggak ada perhubungan udara. Kita bisa
membangun tol laut kan sampai pinggir pantai ya, terus naik gunung itu mau ngapain lagi kalau bukan perhubungan udara. Jadi sistem perhubungan udara itu adalah conditio sine qua non, syarat mutlak kalau kita mau lihat negeri ini eksis. Nah, dengan kondisi yang seperti itu, maka idealnya, harusnya Indonesia itu memiliki maskapai penerbangan the flag carrier atau duta bangsa, ambasador, yang menghubungkan kota-kota besar di Indonesia dan kota-kota besar di luar Indonesia. Yang kedua, kita harus punya maskapai penerbangan perintis yang menghubungkan kota-kota kecil yang di pelosok-pelosok. Yang ketiga, kita harus punya penerbangan charter yang melayani para investor yang datang ke sini dari luar maupun dari dalam negeri. Supaya devisanya tetap di kita. Kalau pakai charter dari luar kan keluar uangnya. Dan yang ketiga, kita harus juga punya maskapai kargo. Jadi 4 ini harus kita punya. Kita pernah punya. Kita sekarang ada Garuda, itu the flag carrier. Dulu perintis itu dulu ada namanya Merpati Nusantara Airlines. Sekarang udah bubar, nggak keruanan. Kita nggak tahu. Charter dulu kita punya Pelita Air Service. Anak perusahaan Pertamina dulu, karena untuk investor mining oil and gas. Kargo masih belum, tapi sekarang udah mulai. Tapi itu tuntutannya meningkat, apalagi sekarang dengan COVID-19, maka kargo yang lebih berkibar, lebih banyak. Jadi kita harus punya ini 4 maskapai penerbangan ini. Sisanya di sela-selanya, karena pemerintah nggak mungkin bisa menginginkan, baru diberikan kepada pihak swasta atau investor. Jadi sistem perhubungan udara itu dia memiliki kepentingan 2 hal yang sangat penting. Yang pertama adalah dukungan administrasi logistik tata kelola pemerintahan. Dan yang kedua adalah public service obligation. PSO. Nah, PSO. Jadi tanggung jawab pemerintah untuk menyelenggarakan transportasi penumpang. Jadi 2 ini harus terselenggara dengan 4 macam maskapai tadi. Jadi ini harus terbangun sebenarnya. Nah sekarang kita, sebelum kita mau melihat nanti ke depan bagaimana, kita lihat dulu 20 tahun terakhir perkembangan maskapai penerbangan di Indonesia. 20 tahun terakhir. Tahun 2000-an itu muncul model baru dari maskapai penerbangan. Tahun 2000. Ada satu di Amerika dan satu di Eropa, Ryanair. Mereka mempromot satu model bisnis, satu marketing strategi yang dikenal dengan low cost carrier. LCC. Kenapa low cost carrier? Karena sebelum itu air transportation system itu miliknya orang-orang kaya, orang-orang gedongan. Ya. Jadi wah itu pokoknya borjuis. Makanya orang-orang yang sering bepergian dengan air transportation system dikenal dengan komunitas jet set. Karena ada jetnya itu. Glamour. Nah, jet set itu adalah orang-orang yang karena pengendara jet. Air traveler, dia glamour and luxurious. Tapi tahun 2000 berubah. Karena ada orang yang melihat juga kan banyak yang bisa dihemat di situ. Nggak usah lah makan pakai kaviar segala macam. Tiketnya kayak buku mengkilap, bagus. Tempat duduk lebar, hebat. Jaraknya jauh-jauh ya. Glamour and luxurious. Jadi diringkes lah itu, keluarlah namanya low cost carrier. Atau budget air ya. Atau budget air. Tahun 2000. 2001 terjadi 911. Ya, tragedi 911. Itu semua industri penerbangan juga decline. Walaupun dibandingkan dengan COVID-19 nggak ada apa-apanya, tapi waktu itu decline. Orang ngeri naik pesawat. Apa security di bandara menjadi berat sekali ya. Itu bukan main. Dramatisasinya begini, 911 itu ada yang menyebutkan sebagai the second Pearl Harbor. George Friedman dalam bukunya The Future of War mengatakan Pearl Harbor itu adalah the origin of American military failure. The origin of American military failure. Pearl Harbor itu diserang Jepang. 911 the second Pearl Harbor. Jadi betapa fatalnya itu ya, 911. Jadi pada waktu 911 itu Amerika kemudian membangun institusi baru. Jarang ya negara udah mapan ratusan tahun bikin institusi baru itu nggak ada cerita. Tapi 911 dia bikin yang namanya Department of Homeland Security. Dan satu lagi TSA, Transportation Security Administration.
Karena dia udah nggak percaya lagi sama Pentagon. Pentagon tuh angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, marinir, dan Coast Guard. Terus terjadi juga 9/11. Jebol. Nah, dia nggak percaya lagi sama CIA, FBI, segala macam. Terjadi juga 9/11. Akhirnya bikin lembaga sendiri. Dia bikin lembaga. Department of Homeland Security, Transportation Safety, Transportation Security Administration. Dan satu lagi, Reorganized Air Traffic Control. Ya, disebutkan sebagai Civil Military Air Traffic Flow Management System. Kenapa? Karena dia nggak bisa percaya lagi dengan traffic penerbangan sipil. Global threat, ancaman dunia, terorisme itu. Dia pakai, dia kan, kenapa dia bilang the second Pearl Harbor? Karena ternyata musuh bukan datang dari luar, dari dalam negerinya sendiri. Dan bukan pesawat perang, pesawat penumpang. Terbagai dari airport di Amerika, Amerika sendiri, dan menyerang kunci-kunci pemerintahan. Simpul ya. Mereka nyerang Pentagon juga kan? Nah, nyerang Pentagon, nyerang Gedung Putih, nyerang Twin Towers. Jadi itu benar-benar shock mereka. Jadi di reorganize negara, dia mereorganize negara semua, restructuring sebetulnya. Department of Homeland Security, Transportation Security Administration, dan menggabungkan Air Traffic Flow, Civil Military Air Traffic Flow Management System. Dan pangkalan-pangkalan angkatan udara diperintahkan untuk mensupervisi pangkalan-pangkalannya. Kenapa? Ada ancaman, global threat. Kalau perang dingin belum selesai, serangan itu nggak mungkin terjadi. Dia mencong sedikit langsung ditembak. Karena Air Force-nya Alert One. Siaga, dia kan siaga 1 puluhan tahun waktu perang dingin. Jadi nggak mungkin terjadi 9/11 itu kalau perang dingin itu terjadi, karena 9/11 terjadi setelah perang dingin usai. Dia sudah menurunkan tingkat kewaspadaan. Alertnya. Jadi bukan Alert One lagi. Jadi terjadi. Itu sebabnya tadi begitu dramatisnya 9/11, dia membangun 3 institusi dan dia memerintahkan angkatan udaranya memonitor penerbangan. Makanya dibangun Civil Military Air Traffic Flow Management System. Yang terjadi di Indonesia, pertumbuhan penumpang naik 10-15% di Cengkareng, begitu delay sampai 12 jam, malah dipindahin ke Halim. Pusat Pertahanan Udara Nasional. Itu terbalik-balik gitu. Jadi kawasan yang harusnya restricted area steril dijadiin public area. Itu dari cara berpikir. Jadi kalau kita kembali lagi ke awal tadi, bahwa kita belum melihat arti penting dari pengelolaan wilayah udara kita. Itu salah satu juga implementasi dari. Nah, itu 2000-an, 2001 gitu. Itu sebabnya juga kemudian di Indonesia berkembang LCC banyak banget bermunculan ya, izin-izin baru. LCC. Lucu-lucuan itu. Jadi terjadilah perang tarif. Kita pernah dengar kan dulu, waduh, adu murah kan, adu murah. Lebih murah dari bus malam kan, pernah juga. Lebih murah dari kereta. Bus malam, dari kereta, lebih murah dari kapal laut. Irasional sebetulnya. Tapi itu yang terjadi. Ya, ini adalah kita flashback 20 tahun terakhir. Jadi Pak Cepi, kalau saya potong sebentar, enggak, itu kalau hitung-hitungan secara cost itu irasional kalau tarif pesawat udara lebih murah dari moda transportasi lain. Sangat. Karena operating cost-nya tinggi kan. Tapi kalau dalam keadaan perang tarif kan orang mengerjakan apa aja kan. Nah, tapi itu kan harus dibayar ya. Dibayarnya begini. Sepanjang itu kemudian keluar peraturan yang aneh ya, peraturan yang lucu. Yaitu peraturan batas atas sama batas bawah. Tarif. Batas tarif, ya. Nah, sebetulnya kan otoritas penerbangan nasional nggak perlu ngatur gitu loh. Orang dagang mau diatur harganya kan nggak masuk akal. Tapi tetap harus dikeluarkan karena perang tarifnya udah membahayakan, karena udah mengurangi safety ya. Makanya dikasih itu, maksudnya bagus maksudnya begitu. Tetapi dalam era perang tarif itu ya, keluar aturan yang aneh itu, banyak terjadi kecelakaan. Banyak sekali terjadi kecelakaan lucu-lucu. Kalau kecelakaan yang sangat tidak masuk akal. Kemudian terjadi juga overkapasitas begitu banyak bandara. Kemudian tanpa didiagnosa, tanpa diaudit, tanpa diselidiki kenapa terjadi overkapasitas, pindahinnya ke Halim. Bayarannya kemudian ada tabrakan di Halim. Itu karena overkapasitas. Pangkalan Angkatan Udara tempat tabrakan pesawat sipil. Jadi itu mbahnya lucu lah gitu kan, lucu sekali. Ya, bagaimana ada pesawat sipil di pangkalan Angkatan Udara. Tabrakan di tempat pusat pertahanan udara nasional gitu. Nah, itu yang terjadi lah. Jadi banyak kecelakaan.
Dan kalau kita masih ingat juga, pada periode itulah terjadi kita di downgrade oleh FAA, Federal Aviation Administration, menjadi negara-negara masuk dalam kategori 2. Kategori itu adalah kelompok negara-negara yang tidak comply dengan International Aviation Safety Standard. Tidak comply terhadap aturan-aturan keselamatan internasional. Ya. Oke. 2007 sampai 2017. Kita di-ban oleh Uni Eropa. Ya, kita nggak boleh terbang sana ya? Terbang. Banyak memalukan lah itu. Di periode itu semua terjadi. Nah, 2017 setelah kita bekerja keras, 2017 kita berhasil kategori 1. Kita mau bicara, kita diaudit, kita udah above global average untuk efficiency. Oke, 2017. Kemudian akhir 2018-2019 kita, nah sebelum itu banyak juga maskapai yang hancur lebur kan, yang bangkrut. Bangkrut karena adu tarif tadi, adu rendahan tarif. Itu korban-korbannya. Jadi korbannya adu tarif itu bangkrut, kategori 2, kecelakaan banyak terjadi ya. Pilot sabu-sabu segala macam itu kan, itu kan banyak sekali. Karena nyari pilot murah. Dan dikit-dikit macam-macam lah itu. Atau seleksi menjadi tidak ketat. Semuanya. Jadi 2018-2019 orang dikagetkan dengan chaos tarif tiket naik yang tidak masuk akal. Gitu. Dibilang tarif dari Jakarta ke Palembang kok lebih mahal dari Jakarta ke Singapura misalnya, sampai orang bilang-bilang begitu. Yang paling mencuat itu yang dari Banda Aceh ke Jakarta yang lebih memilih ke Malaysia dulu segala macamnya. Iya, tapi itu semuanya dramatisasi. Sebenarnya yang terjadi adalah dalam proses back to normal. Kan pasca perang harga tarif ya. Tinggal 2 grup nih kan, Lion sama Garuda kan. Ngapain dia perang kan, mendingan diajak damai aja kan. Di samping itu udah lelah juga mungkin berperang. Jadi dia nggak harus kembali ke normal mode. Dia harus kembali ke normal mode. Kenapa dia harus kembali? Karena juga aviation safety kita udah naik ke above global average, yang artinya pengawasan juga udah mulai ketat. Jadi nggak bisa cincai-cincai lagi kan. Jadi nggak. Itu terjadi pada ketika peak season. Pada saatnya memang mereka mau naikin harga. Jadi berbarengan dengan itu kurs US dollar naik. Aftur naik. Dan tadi itu pengawasan mulai ketat. Nah, jadi dia kembali ke normal sebetulnya. Karena memang operating cost-nya tinggi, jadi normal, bukan naik. Kita memang menikmati lebih kurang 20 tahun harga yang tidak normal sebetulnya. Penumpang. Jadi orang marah semua kan, marah semua. Dan itulah sebetulnya yang terjadi. Dibilang duopoli poli segala macam itu kan, kartel lah macam-macam. Enggak, sebetulnya kalau kita mau fair, ini adalah adjustment menuju normal. Nah, kita lihat aja itu perjalanan itu seperti itu. Nah, dengan kondisi yang seperti itu, kemudian datang COVID-19 kan bubar semua. Jadi kalau dari sisi bisnis, nggak mungkin lagi orang tertarik bisnis di maskapai penerbangan. Dulu aja sebelum COVID aja sulit airline untuk untung ya Pak Cepi ya? Dengan standard regulation, keuntungan itu marginal. Dengan standard regulation. Dengan additional regulation, protokol kesehatan, apalagi hilang. Jadi menurut prediksi Pak Cepi secara itu aja, ini yang jalan rugi semua tuh ya? Penumpang pasti makin rugi. Sedikit. Pasti rugi. Kalau dia untung, pasti dia ada sesuatu yang diakali. Diakali. Bagaimana? Rugi pasti. Dengan memenuhi protokol nih. Duduk harus dijarangkan. Itu jadi maksimum capacity jadi berapa dari dolar? Nah, itu yang kita dengar kan, sebentar dibilang udah boleh 50%. Jadi pemerintah juga mengalami kesulitan untuk tegas dengan protokol kesehatan. Berarti membunuh bisnis. Kalau memberikan angin kepada bisnis, berarti mengorbankan protokol kesehatan. Kita sekarang masih dalam proses mencari formula yang baru. Formula yang tepat. Bukan kita aja. International Civil Aviation Organization dan semua maskapai penerbangan seluruh dunia juga sedang mencari model bagaimana nih yang bisa tetap berjalan dan tidak rugi. Dan itu susah. Sementara kita dengar kan satu-satu bangkrut, satu-satu mecat PHK sekian ribu. Itu yang terjadi. Jadi kita belum menemukan formula yang pas seperti itu. Kenapa? Karena harus digabung bagaimana cari untung maskapai penerbangan secara bisnis, dalam perspektif bisnis. Yang kedua, protokol kesehatan tidak dikorbankan. Yang ketiga, minat orang pergi udah hancur lebur. Siapa yang mau 3-4 jam di airport untuk penerbangan yang cuma ada yang udah ini tidak lulus suruh balik ya. Ngapain mau pergi-pergi kan? Jadi 3 hal tantangan ini sangat berat. Berat betul ya. Jadi menurut prediksi Pak Cepi, kalau boleh saya simpulkan,
Udah selesai lah industri penerbangan Indonesia? Boleh ngomong begitu? Menuju ya, menuju selesai. Tetapi kembali lagi, dia kan kondisi sine qua non. Oh. Jadi harus tetap diselenggarakan. Jadi gimana dong? Pemerintah harus turun tangan. Harus turun tangan. Sekarang kan masih bergerak untuk barang. Ya, iya kalau barang ya. Dan barang itu kan dengan menjadi, banyak yang online itu jadi barang ya. Ya, barang kan menjadi penting. Kenapa? Karena ada wilayah-wilayah atau daerah-daerah penghasil mau tidak mau dan ya. ada daerah-daerah yang membutuhkan. Dan ini harus dijembatani. Jadi menurut Pak Seppi itu akan terjadi shifting ya. Jadi barangkali penumpang ke kargo. Penumpang recovery-nya memerlukan waktu Panjang. Tetapi barang itu justru increasing. The demand. Demand. Ya. Dan itulah pada sisi itulah dibutuhkan turun tangan atau campur tangan pemerintah dalam konteks tadi administrasi, logistik, tata kelola pemerintahan. Oke. Ekstrimnya, saya udah menurunkan tulisan. Ekstrimnya. Pemerintah harus membentuk namanya Satuan Tugas Udara COVID-19. Karena kalau kita dengan hitungan-hitungan biasa, dengan kondisi yang sekarang, tidak mungkin orang bisnis dengan masker itu tidak mungkin. Untuk penumpang terutama ya. Kalau untuk barang masih ada. Untuk penumpang masih ada, untuk charter masih ada karena ada orang kebutuhan yang pulang, ada. Tapi charter, tapi untuk schedule nggak mungkin sama sekali nggak mungkin. Schedule aja kan kita udah lihat yang tadinya 1 hari 12 kali, sekarang seminggu 2 kali. Ya orang mau, tapi kan sulit betul. Nah, ini banyak orang pilihan ya. Kalau kayak ke Jogja, mendingan nyetir mobil lah. Oh iya, jelas. Iya, lebih cepat, ada tol, buang waktu di bandara 3 jam, 4 jam, ada uncertainty. Betul. Jadi kalau boleh mundur sedikit, kenapa terjadi amburadul dalam pengelolaan wilayah udara kedaulatan yang tadi, yang saya sampaikan? Karena balik lagi dari awal saya udah bilang bahwa ini kan ilmu baru, ini anak baru, ini barang baru, ini kan new kid on the block. Ahlinya juga masih sedikit. Di dunia aja ahlinya masih sedikit, apalagi di Indonesia. Sehingga kebijakan-kebijakan di bidang keudaraan itu seharusnya keluar setelah mendapatkan masukan dari orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Tidak bisa diserahkan Kementerian Perhubungan aja, nggak bisa. International Civil Aviation Organization, semua negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, semua negara anggota United Nations Organization, dia automatically menjadi member atau contracting state dari International Civil Aviation Organization. ICAO ini memerintahkan kepada semua pemerintah, negara-negara anggotanya, untuk menunjuk satu institusi sebagai National Aviation Authority. Biasanya Ministry of Transport. Di Indonesia Kementerian Perhubungan. Dia sebagai National Aviation Authority. Dia mendapat mandat untuk mengelola. Tapi ingat itu untuk civil aviation. Kita belum bicara tentang the other civil aviation. Ada military aviation, ada bea cukai, ada segala macam aviation yang lain. Ada civil aviation, ada military aviation yang konteksnya adalah pertahanan keamanan negara. Civil aviation dalam konteks national prosperity, military aviation dalam konteks national security. Itu sebabnya semua kebijakan di tingkat strategis harusnya mendengarkan dulu banyak masukan. Banyak masukan. Para stakeholders. Pada tahun 55 udah dilihat. Makanya pada tahun 55 itu dibentuklah namanya Dewan Penerbangan. Tahun 55 Indonesia yang merupakan negara kepulauan belum punya dewan maritim, dia sudah punya dewan penerbangan. Hebat nggak? Dan itu dicantumkan dalam lembaran negara, dalam dewan penerbangan itu, bahwa semua kebijakan-kebijakan di penerbangan itu tidak bisa diserahkan pada satu kementerian, nggak bisa. Di situ disebutkan anggotanya siapa sih? Anggotanya Menteri Perhubungan dan Menteri Pertahanan. Anggota dan menjadi ketua secara bergiliran. Disebutkan bergantian. Anggotanya Kepala Staf Angkatan Udara, KSAU, pejabat tinggi Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan ya, pejabat tinggi Kementerian Keuangan, dan pejabat tinggi Kementerian PU pada waktu itu. Tentunya dengan kemajuan teknologi nanti ada beberapa kementerian lagi yang masuk. Intinya adalah harusnya dewan yang memutuskan keputusan-keputusan berkait dengan pengelolaan air and space di Indonesia, sehingga dia bisa diimplementasikan di bawah. Kalau enggak, yang terjadi seperti ini kan, kelebihan kapasitas pindahin ke pangkalan-pangkalan militer. Sporadis gitu ya? Sporadis. Udah begitu, mencari solusi, bangunlah sendiri. Airport baru. Bangun sendiri aja nih, suka-suka aja.
Begitu udah jadi keren banget, Kertajati nggak ada yang make. Nggak ada yang make. Gitu. Jadi bisa dibayangin Soekarno-Hatta dan Halim ya tahun 1-2 tahun yang lalu itu satu hari 1000 take off landing. 1000 take off landing. Gila. Dengan jarak yang kurang dari 1 jam ada international airport yang keren banget. Nggak ada yang take off landing di situ. Itu kenapa sih? Analisa Pak. Karena kebijakan strategis tidak memperoleh masukan dari orang Para yang berkompeten. Ah. Karena apa? Karena Air and Space anak baru kan, new kid on the block kan. Ya, itu menjadi chaos semuanya. Tahun 55 Indonesia negara kepulauan belum punya Dewan Maritim dan udah punya Dewan Penerbangan. Tahun 2020 kita nggak punya Dewan Penerbangan. Masih ada nggak sih Dewan itu? Dewan Penerbangan itu tahun 55, tahun 70 atau 80-an itu menjadi Depandri, dan berapa tahun yang lalu dibubarin Depandri juga, jadi nggak ada. Kalau 8 itu apa Pak Cepi? 8 itu lembaga yang hampir sama juga, ke tahun 50-an juga udah dibentuk itu, tahun 50 atau 60 gitu. Jadi kalau Depandri itu pada kebijakan konsentrasinya, 8 ini pada eksekusinya. Jadi dia melaksanakan. Kenapa? Karena memang pemimpin negara pada waktu itu udah melihat, udah mempunyai visi. Zaman Bung Karno tuh ya? Bahwa Air and Space akan menjadi our future. Our future. Siapa yang menguasai itu, dialah yang akan. Aduh, jadi begitu ya jadi mappingnya. Ya. Tapi bisa aja ya masalah tarif-tarif sekarang kan kalau untuk untung artinya kan airline kan yang masih beroperasi kan harus menaikkan tarif kan, walaupun tidak sesimpel itu. Iya. Kalau kita melihat secara sederhana, maka tarif ini akan terus naik. Akan mencapai equilibrium baru. Iya, akan berproses nanti. Berproses, oke. Tapi dia akan mahal, pasti akan mahal. Pasti naik. Karena demand-nya turun, terus capacity menjadi terbatas. Dan banyak, itu banyak hal yang menjadi. Padahal cost-nya itu tetap tinggi, ya? Nggak bisa dia harus bayar pilot sekian, dia harus beli bisa dikurangin. Nah, nggak bisa, dia harus segitu. Jadi nggak mungkin lagi dia turun, nggak ada celah untuk low cost-an lain, nggak ada, tertutup. Low cost selesai. Low cost selesai. Dan COVID-19 ini memang mengajarkan kepada kita betul bahwa bandara itu memang untuk penerbangan sipil, bahwa pangkalan militer untuk penerbangan militer. Jadi kita Pak recalculate ya. Kita dipaksa untuk melihat realita lah, jangan terlalu dan berpikir ambisius. lebih normal. Nah, ya. Bagus. Iya. Main saksofon atau main gitar? Main saksofon dan gitar. Selalu milih dua-duanya. Harus. Nggak dong, milih salah satu. Karena saya tahu beliau main saksofon yang bagus banget, tapi suka main gitar juga gitu. Kalau salah satu kan dapat 9, kalau salah 2 dapat 8. Salah satu lah. 9 udah keren banget tuh Pak Cepi. Saksofon saja ya. Saya harus kasih penjelasan dulu. Jadi saya nggak bisa main musik. Kalau itu saya nggak bisa. Jadi saya memperkosa sebetulnya. Saya nggak pernah sekolah, tapi saya coba-coba aja. Jadi kedua-duanya pun saya nggak mahir sebetulnya. Action aja. Show aja. Show action. Tapi beliau itu punya show loh. Punya show reguler di Airman nih Pak ya. Di Key Lounge. Di Key Lounge. Di hotel sebelah Airman. Di Hotel Sultan. Saya pada itu lewat mau mampir tapi buru-buru. Beliau, waduh, punya studio di rumah. Ada. Serius loh beliau ini. Kecil-kecilan. Makanya pakainya sekarang sebagai musisi nih, bukan sebagai marsekal sebenarnya. Saya mesti ceritain nih. Tahun 92 saya itu dihukum. Saya sebagai komandan Resimen Taruna, komandan Wing Taruna di Jogja waktu itu. Terjadi banyak kesalahan-kesalahan para taruna yang pada satu ketika saya diadili. Ya, dan saya jawab, saya tanggung jawab kan. Pendek kata, tapi saya dihukum. Jadi saya dihukum untuk on the job training di United States Air Force Academy di Colorado. Kamu lihat sana tuh bagaimana orang ngatur kadet. Oh, benar saya orang hukuman kan. Jadi suruh mempelajari. Itu sederhana lah, biasa lah begitu. Tapi ada satu hal yang saya peroleh pada waktu itu. Saya ketemu sama komandan kadet. Jadi mitra saya kan, kalau di Indonesia tuh kolonel, komandan Wing Taruna, komandan Resimen Taruna. Di sana bintang 1. Karena kadetnya 1 tahun tuh 1.500 orang. Dia jadi sekolahnya 4 tahun, 6.000 orang. 6.000. Ruang makannya hanggar gede. Waduh, 6.000 orang. Waduh, luar biasa. Komandan itu bintang 1. Jadi pada satu acara introduction, saya dibawa ke satu hanggar. Itu tentang art. Sama, nggak ada anehnya. Kita juga punya di Jogja juga punya. Angkatan Darat juga punya, Angkatan Laut juga punya semua. Punya dalam arti bahwa
ini adalah ekstrakurikuler, ya, art. Tetapi yang istimewa di Amerika itu, di United States Air Force Academy, dia mandatory. Ekstrakurikuler, tapi mandatory. Kadetnya harus pilih. Dia harus belajar piano, apa belajar gitar, atau melukis, atau matung. Berserah, disediain semua, harus pilih salah satu. Tidak boleh tidak. Nah saya tanya sama dia, kenapa? Kenapa? Dia sederhana, dia bilang, karena kita tidak menciptakan robot di sini. Oh, harus dimanusiakan juga ya? Harus. Apa arti itu? Semua yang lulusan akademi di sini, dia harus diasah kemanusiaannya. Dia harus dikembangkan rasa estetikanya. Dan itu seni? Seni, melihat sesuatu yang indah. Indah. Dia harus bisa menikmati keindahan. Keindahan itu art. Jadi kita nggak mendalami itu kan, kita tidak mewajibkan, tapi kita sediakan, kita harus. Ada yang ini boleh, kalau ada yang nggak mau ya dia olahraga. Ini wajib? Harus. Itu makanya ada jargon officers and gentlemen. Oh, film itu keren banget. Kenapa? Demi Moore, Richard Gere. Dia menciptakan di akademi itu bukan robot, tapi perwira yang gentleman. Jadi kalau kembali lagi ke tadi pertanyaan, saxophone. Jadi kalau kita bisa bayangkan orang nggak bisa menikmati keindahan. Orang bisa menciptakan robot yang lebih pinter dari Helmi Yahya. Tapi dia nggak bisa menciptakan robot yang punya perasaan. Nggak ada. Ini harus lengkap. Dia tetap aja. Dia kalau dia begini. So this is gentleman outfit. Saya nggak bilang gitu. Pak Cepi, ini beliau ini makin lengkap setelah beliau ditunjuk jadi CEO satu perusahaan yang gede banget dan hebat banget. Beliau adalah pernah dipercaya menjadi CEO PT Freeport Indonesia. Wah, itu saya tahu banget. Punya pesawat sendiri kan? Punya semua sendiri. Punya semua sendiri. Itu pernah dulu. Dulu sebelum beliau itu ada orang Palembang juga namanya Armando Mahler. Itu kalau kunjungan itu kawan itu. Almarhum. Wong Kaya Agung, almarhum. itu dia kunjungan kemanapun dia punya pesawat sendiri besar itu. Barangkali 100 lebih seater ya Pak ya? Parkir, nungguin. Jadi kalau tidak pulang, nungguin. Begitulah kemewahan bos Freeport. Glamor. Tapi beliau, Pak Cepi, saya lebih kaget. Ya, kalau beliau ditunjuk, saya tidak kaget. Karena saya tahu ilmunya beliau, integritas beliau, keahlian beliau. Tapi setahun beliau mundur. Ceritakan Pak, pendek aja kenapa mundur? Nggak sampai setahun, 3,5 bulan. 3,5 bulan? 3,5 bulan ya? Tapi saya 2,5 tahun sebagai senior advisor. Kenapa saya mundur? Karena dia menyentuh hal yang sangat prinsip. Basic? Sangat untuk basic. Seorang Pak Cepi Hakim? Oh ya, sangat. Apa itu Pak? Personal credibility dan personal responsibility sebagai orang Indonesia. Sebagai profesional, sebagai prajurit? Ya, kalau sebagai prajurit kan, sebagai orang biasa. Ya. Kenapa? Karena pada ketika itu saya berhadapan dengan situasi di mana ada satu peraturan pemerintah yang menghambat pelaksanaan kontrak yang membuat Freeport harus ke arbitrase. Nah, internasional. Dan itu tercantum di kontrak, semua tercantum di kontrak. Kalau kita civilize kan kita semua dengan perjanjian kontrak kita harus menghormati kontrak itu. Officer and gentleman kan. Gitu. Kita harus. Nah pada ketika itu ternyata nggak ada yang mengingkari kontrak dan dia terpaksa ke arbitrasi internasional. Saya berada di posisi yang harus mengantar itu ke arbitrasi internasional. Saya nggak mau. Dilewati sekali ya Pak ya? Saya nggak mau. Kenapa? Karena saya tahu betul pasti kalah dan kita pasti dipermalukan. Saya nggak mau menyaksikan negeri saya dikalahkan dan dipermalukan. Jadi bagaimana dong? Ya saya resign. Kenapa saya resign? Karena saya tidak mendapat celah untuk berperan merundingkan hal itu. Jadi Pak Cepi udah. Jadi sorry. Jadi banyak juga orang tanya, kenapa lu mundur? Orang rebutan pengen di situ. Gajinya tinggi, punya pesawat sendiri, bukan pesawat pribadi loh, bukan pesawat kecil loh, bukan jet kecil. Raja di raja lah. Raja di raja. Tapi kalau dihadapkan kepada dignity, nggak ada artinya. Ya, kalau dihadapkan kepada personal credibility, it's nothing. Itu aja sih sebenarnya. Ya,
Pak Cepi, terima kasih. Saya Sama-sama. berharap kita belajar banyak tentang integrity, tentang dignity, tentang kedaulatan NKRI, tentang apa? Sovereignty. Tentang bagaimana beliau berjuang, tentang bagaimana beliau mengisi harinya. Enjoy banget. Saya cuma satu kata barangkali, beliau ini apapun profesi yang ditekuni dan dia melakukan yang terbaik ya Pak. The best effort. Do the best. Do the best effort. Menulis buku, menjadi seorang pembicara yang luar biasa, nasional dan internasional. Ya, sekali-sekali. Sekali-sekali. Ya. Jadi terima kasih Pak Cepi. Sama-sama. Semoga kehadiran Pak Cepi menambah banyak pencerahan untuk kita terutama bagi generasi muda. Ya. Kita jumpa lagi dengan tokoh selanjutnya. Bye bye.